Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peri Citra Solisa. Di sini saya akan melakukan tindakan edukasi mengenai nutrisi ibu dalam kehamilan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah ini benar dengan Ibu Lis? Iya betul, saya sendiri. Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Perawat Peri yang bertugas di pagi dari jam 8 sampai jam 12 siang ya Bu ya. Sekarang pukul 10 ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan tindakan edukasi mengenai nutrisi dalam kehamilan. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik Ibu. Untuk kontrak waktunya kira-kira 15 menit ya Bu ya. Apakah Ibu tidak masalah dengan waktu itu? Tidak masalah. Nanti saja ya, mengenai topiknya itu kan Ibu lagi hamil ya Bu. Iya. Trimester berapa Bu? Trimester kedua. Oh, kedua ya. Di sini saya akan melakukan edukasi mengenai nutrisi dalam kehamilan ya Bu ya. Sebelum saya memberikan leaflet, saya akan menjelaskan tentang nutrisi ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu mengetahui nutrisi itu apa? Mungkin nutrisi itu makanan yang harus kita konsumsi ya Pak ya. Oh ya, ya baik. Tapi untuk lebih jelasnya yaitu nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme manusia kita ya untuk fungsi normal dari sistem tubuh ya Bu ya. Pertumbuhan, pemeliharaan tumbuh kembang kita ya Bu ya. Kesehatan, nutrisi didapatkan dari makanan dan cairan yang kita konsumsi ya Bu ya. Ya baik. Sebelumnya saya akan menjabarkan materi mengenai edukasi kehamilan dari leaflet ini Bu ya. Sebelum saya kasih, saya perlihatkan secara langsung ya Bu ya. Agar Ibu mengerti. Baik. Nah Bu, definisi kehamilan ini ada di sini juga ya Bu ya. Iya. Kan kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran ya Bu ya. Proses ini dimulai dari telur yang dibuahi oleh sperma ya, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin ya Bu. Sampai sini cukup banget ya Bu. Iya, dapat dipahami. Nah, untuk pengertian kebutuhan gizi ibu hamil di sini Ibu bisa lihat ya, bisa baca. Iya. Saya bantu jelaskan ini ya. Ya. Gizi dan nutrisi ibu hamil merupakan hal yang penting yang harus dipenuhi selama kehamilan berlangsung ya Bu ya. Nutrisi dan gizi yang baik ketika kehamilan sangat membantu ibu hamil dan janin tetap sehat ya Bu ya. Status gizi merupakan status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara hubungan dan masukan nutrisi. Jadi yang kita makan itu menyeimbangkan nutrisi yang ada dalam tubuh kita ya Bu ya, yang semua kita makan. Gizi ibu hamil adalah makanan yang sehat dan seimbang yang harus dikonsumsi selama masa kehamilan ya Bu ya, yaitu dengan porsi 2 kali makan orang yang tidak hamil. Jadi 2 kali makan orang yang tidak hamil Ibu, misalnya saya makan sehari 2 kali. Nah Ibu makan sama kayak itu, cuman Ibu ditambah misalnya nutrisi daging lebih banyak ya Bu. Karena kan Ibu kan ada 2 tubuh kan, Ibu sama anak Ibu ya. Nah untuk gizi nutrisi ibu hamil itu ya Bu ya, ada mulai dari karbohidrat lemak, protein, mineral, vitamin B kompleks, vitamin D, vitamin E, asam folat, zat besi dan kalsium ya Bu ya. Nah dari semua mineral dan vitamin yang saya cantumkan di situ, yang saya ucapkan, nah dari situ ada terdapat di beberapa makanan ya Bu ya. Nah misalnya karbohidrat dan lemak dari kacang-kacangan dan umbi-umbian ya Bu ya. Kayak misalnya ubi kan ya, Ibu tahu apa pasti ubi kan? Iya. Nah, Saya itu sering konsumsi kok kayak kacang hijau yang kayak gitu. iya betul. Nah kayak gitu ya Bu ya. Nah untuk protein daging ya Bu ya, daging sapi, daging kambing ya, telur dan kacang-kacangan. Kacang-kacangan misalnya kayak kacang delai ya Bu ya. Nah Ibu, kan tadi protein saya sudah jelaskan makanannya. Nah sekarang ada mineral ya Bu ya, dari buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan itu kan banyak, ada alpukat, mangga. Nah Ibu konsumsi yang sesuai kebutuhan Ibu aja. Misalnya Ibu lagi sayang jeruk ya Bu ya, yang Ibu makan. Atau misalnya Ibu pengen nambah mineral dalam tubuh, alpukat itu yang paling bagus ya Bu ya. Karena di situ banyak sekali zat-zat yang terkandung ya Bu ya. Dan untuk sayuran, Ibu kalau misalnya ada salah satu sayuran yang alergi jangan dimakan, ganti ke sayuran misalnya makan sawi ya Bu ya. Kayak gitu. Nah, untuk vitamin B kompleks ada biji-bijian ya Bu ya,
kayak tadi kan ibu sebut kacang hijau ya bu ya, kacang hijau atau sebagainya bu ya. Nah dari vitamin D sendiri, ibu alergi hati ikan nggak? Enggak. Nah hati ikan itu bagus ya bu ya, vitamin D-nya itu tinggi ya bu ya di situ. Kuning telur dan susu yang kalau bisa yang asli ya bu ya, jangan yang diseduh-seduh kayak misalnya Indomie yang kayak itu ya bu ya, yang asli ya bu ya. Nah, untuk vitamin N ada dari gandum, minyak sayur dan sayuran hijau ya bu ya, kayak bayam misalnya sayuran hijau. Kalau dari gandum, ibu tahu gandum lah. Tahu, saya suka konsumsi. Oh iya, nah kayak itu ya bu ya. Untuk asam folat ada dari buah-buahan atau sayuran misalnya ya bu ya, jeruk, pisang, wortel, dan tomat ya bu ya. Untuk zat besi ada bayam, kangkung, daun singkong ya bu ya. Kayak ada daunan-daunan gitu ya, daun pepaya. Ibu suka daun pepaya walaupun pahit itu? Enggak terlalu sih. Enggak terlalu. Udah ganti aja kayak bayam ya bu ya. Nah untuk kalsium dari susu juga tinggi ya bu ya, kalsium ya, sayuran juga kalau misalnya bayam tinggi juga ya bu ya. Nah ibu bisa dilihat di sini ya bu ya. Nah dari yang saya tadi jelaskan di sini ada ya bu ya, untuk ibu baca kembali. Sekarang pindah ke halaman 3. Nah untuk tanda ibu kurang gizi hamil ya bu ya, nutrisinya misalnya kekurangan nutrisi gizi ibu hamil ya bu, di sini bisa ibu lihat. Iya. Yang kedua ini berat badan tidak bertambah. Kan kalau misalnya kita nih, kalau misalnya ibu lagi hamil kan ibu pasti otomatis naik ya berat badan dari trimester 1, 2, 3 ataupun per minggu ya bu ya. Iya, sekarang juga saya sudah naik 5 kilo. Nah ya itu wajar ya bu ya, karena ibu sudah memasuki trimester kedua yang pertengahan ya bu ya. Nah anemia, kekurangan darah ya bu ya, kalau misalnya kita kekurangan makan makanan berprotein, kalsium dan berlemak, atau kita kurang tidur, itu bisa anemia ya bu ya. Anemia dalam kehamilan itu sangat tidak dianjurkan ya bu ya, itu sangat berbahaya bagi ibu dan janin ibu kelak ya. Nah masalah psikologis, ibu sekarang lagi stres atau depresi atau apa gitu? Ya pernah. Mungkin sedikit stres ya, karena memang kehamilan saya yang sekarang ini sering mual-mual, sering kalau makanan menyium aroma makanan itu suka pusing gitu. Nah, itu wajar bu, itu emang salah satu efek samping dari kehamilan itu ya bu ya, kayak mual-mual itu wajar bu, itu hal yang wajar. Nah, kalau misalnya untuk stres, misalnya ibu masalah psikologi stres, ibu tolong misalnya kalau kan ada suami ya bu ya, ada saudara, kakak, ibu bisa curhat ke mereka ya bu ya, unek-unek ibu itu apa saja. Jadi saat ibu tidur ya udah tidur aja langsung, jadi tidak memikirkan apapun ya bu ya. Jadi masalah psikologis bisa dikesampingkan ya bu ya. Nah mudah sakit ya bu ya, akhir-akhir ini apa sebelumnya ibu mudah sakit? Kalau sakit sih enggak ya, paling cepat lemas aja gitu, enggak. Kalau misalkan jalan kaki itu cepat banget capeknya. Baik. Nah ibu, jadi gini, kalau misalnya cepat lemas gitu, itu mungkin ibu kekurangan gizi yang dibutuhkan. Ibu makanan makan sehari berapa kali? Kalau saya sih menyesuaikan ya dok ya, paling kalau misalkan saya lagi pengen banget makan, tapi kalau misalkan ya itu kalau saya sering mual, pusing. Iya. Tapi saya menganjurkan makan sehari 3 kali ya bu ya, sarapan, makan siang, dan makan sore ya bu ya, agar ibu tetap sehat. Tapi makanannya ditambah, misalnya nih lauk pauk, misalnya ayam kan suka 1 palingannya, kalau misalnya ibu 2 aja, karena memang harus 2 kali lipat makanan orang normal ya bu. Kan ibu sedang hamil, tubuh juga ada 2 tuh, ibu dan janin ibu. Nah dan kelelahan dan kekurangan energi kayak ibu tadi lemes, ini sama bu, kelelahan dan kekurangan energi. Ini salah satu tandanya ya bu ya. Kulit kering, ibu saya boleh lihat kulitnya kering tidak? Tidak ya bu ya. Ya berarti itu bisa dikesampingkan ya bu ya. Kelemahan pada otot, misalnya sakit-sakit atau misalnya mengangkat sesuatu udah lelah atau sakit otot? Ya kalau sekarang sih kaki saya agak sedikit mudah kram ya. Jalan juga kadang-kadang terasa suka kesemutan gitu. Kayaknya mungkin ibu harus mencoba yoga. Ibu hamil itu ada ya bu ya, ada itu masalah psikologis
itu sangat mempengaruhi ya Bu ya. Jangan gitu, orang yang normal saja bisa terkena bisa psikologis, apalagi ibu yang sedang hamil ya Bu ya. Nah untuk nutrisi ibu hamil yang pertama apakah yang kedua ibu tahu tidak? Nah, baik Bu. Untuk trimester yang kedua ini pada trimester kedua asupan kalorinya memang masih perlu ditingkatkan mengingat banyaknya organ yang akan tersusun ya Bu ya. Jangan lupakan asupan zat besi dan vitamin C ya Bu ya, betul. Dalam melakukan pembentukan sel-sel darah merah yang tadi kata ibu mudah lemes, anemia, nah itu salah satu tandanya ibu harus mengkonsumsi zat besi dan vitamin C yang banyak ya Bu ya, agar pembentukan sel-sel darah merah mendukung ke jantung ya Bu. Nah sistem peredaran darah pada janin yang sedang berkembang pada minggu itu 17 ini Bu ya. Nah ibu ada yang ditanyakan sebelumnya? Iya, mungkin saya mau tanya ya dokter, kira-kira untuk sekarang kan saya sudah trimester kedua, menginjak ke trimester ketiga, mungkin di sini saya ingin bertanya makanan apa aja yang nggak boleh saya konsumsi saat saya menginjak trimester ketiga. Baik ibu, untuk ibu kan trimester kedua nanti ketiga pasti ya Bu. Nah ibu jangan makan makanan yang ber-MSG tinggi, misalnya kayak sharing yang serba 1000 yang kayak gitu ya Bu. Itu kan saya sering makan. Itu kan banyak MSG-nya Bu ya. Kayak misalnya kandungannya kan dari bumbu-bumbunya. Nggak boleh ya Bu ya. Ya. Daging setengah matang misalnya ibu suka makan daging gimana? Paling kalau Makan daging setengah matang ya, setengah matang ya. Seperti misalnya steak kan ibu pernah ke restoran gitu Bu makan steak? saya setiap hari makannya steak. Setiap hari. Nah kan ibu makan steak setiap hari, tapi terkadang steak itu kan ada yang setengah matang misalnya ya. Nah makanan setengah matang itu tidak baik Bu. Pasti ibu tidak sengaja makan steak yang yang setengah matang ya Bu ya. Iya. Ya, terkadang kan misalnya dari rasa agak beda ya. Nah itu tidak boleh, harus dihindari. Kalau misalnya bisa ke pelayannya minta yang matang ya Bu ya. Makanan yang asin yang mengandung garam tinggi ya Bu, itu tidak boleh ya Bu. Nah kafein juga ya Bu, kayak kopi misalnya, ibu suka minum kopi? Kadang-kadang kalau suami saya lagi ngopi itu saya suka pengen gitu. Nah untuk trimester ketiga ya Bu ya dikurangin, kalau bisa jangan dulu lah. Kayak misalnya teh, kopi jangan dulu ya Bu ya. Nah untuk pencegahan dan tips memenuhi gizi ibu hamil di sini saya sudah dicantumkan di dalam selembar leaflet ini. Ibu bisa baca, saya ulang lagi ya. Yang pertama, ketahui dan penuhi kebutuhan kalori Anda setiap harinya. Misalnya ibu membutuhkan kalori berapa, nanti ibu bisa konsul ya. Makan pagi setiap hari ya Bu ya. Kata saya tadi, ibu harus makan sehari 3 kali ya. Teratur terutama makan pagi ya Bu ya. Sarapan. Konsumsilah makanan bergizi ya Bu ya. Kayak daging, sayur-sayuran yang saya sudah jelaskan ini. Hindari makanan pedas dan berlemak tuh. Kenapa pedas tidak boleh? Yang pertama ya Bu ya, kayak misalnya seblak itu kan misalnya udah cabainya belum tentu asli kan ya, ada bubuk MSG yang juga tinggi kan ya. Nah di situ bisa mengganggu ya Bu ya. Misalnya kenapa ya Bu ya, diare misalnya, atau misalnya kelelahan karena ibu kan kalau misalnya makan pedas kan membutuhkan energi juga ya Bu ya. Misalnya keringat kan banyak ya Bu ya. Nah itu agak dikurangi aja ya Bu ya. Dan berlemak misalnya kayak dagingnya ada lemak-lemaknya gitu kan suka ada ya Bu ya. Nah lemaknya itu buang aja kalau bisa ya, walaupun suka ya Bu ya. Hindari mengonsumsi minuman beralkohol ya Bu ya. Tapi saya suka minum minuman yang bersoda. Bersoda. Oh bersoda juga jangan dulu ya Bu ya. Di sini sudah dicantumkan ya Bu. Ya, berkafein kayak tadi kopi teh jangan dulu ya Bu ya. Nah udah itu saja. Nah setelah saya simpulkan, apakah ibu bisa dimengerti? Berarti untuk makanan yang gak boleh dikonsumsi selama trimester ketiga itu, yang pertama makanan yang mengandung MSG, Ya. kemudian yang kedua itu daging setengah matang, Ya, betul. kemudian minuman-minuman yang beralkohol, bersoda seperti itu ya. Ya, betul. Kemudian makanan-makanan yang pedas dan juga berlemak itu tidak boleh.
ya ibu, betul. Tapi kalau misalkan saya pengen gitu sedikit-sedikit gimana? Sedikit mungkin boleh saja ya Bu ya, tapi jangan terlalu sering, misalnya seminggu dibatasi 3 kali 2 kali ya Bu. Baik. Kayak misalnya mie kan tidak boleh tiap hari juga ya, kalau orang normal juga. Nah ibu, saya sudah jelaskan semuanya untuk evaluasi akhirnya Bu ya. Untuk misalnya ibu kan sakit pegal-pegal ya Bu ya, ibu relaksasi aja ya Bu ya, misalnya ibu baring tidur kayak gitu ya Bu ya. Bisa juga minta bantuan saudara atau suami yang sedang libur misalnya ya. Nah untuk masalah psikologis yang tadi ibu jabarkan, ibu bisa mengungkap kepada saudara atau orang tua ibu ya, jangan malu gitu maksudnya. Nah saya sudah jelaskan semuanya ibu ya, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Oh sudah cukup. Nah untuk kontrak yang akan datang kan ibu trimester kedua nih, trimester ketiga ibu boleh mengontrak saya lagi bulan-bulan yang akan datang, misalnya mau mendekati kehamilan atau sebelumnya dia. Pokoknya trimester ketiga mau tanya-tanya apapun itu boleh, pelukan gitu ya. Di sini saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.